Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan suci dari tempat yang marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tak pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas sholawat yang kita lantunkan menjadikan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. 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 Baiklah, sebelum dimulai acara kita pada malam hari ini, perkenalkan saya Atma dan rekan saya Jannah selaku moderator yang bertugas untuk membimbing jalannya kajian malam hari ini. Dengan tema yang insya Allah sungguh indah dan bermanfaat untuk kita semua, yakni dengan tema jadi orang yang rugi dunia akhirat. Yang saya hormati Ustadz Aiga Georgia selaku pemateri dan para akhi wa ukhti fillah yang saya banggakan. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya pada kajian malam hari ini. Selanjutnya, perkenankan Afwan, ada gangguan sebentar. Baik, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, perkenankan terlebih dahulu saya Atma menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah pembukaan, kedua ta'aruf pemateri, ketiga penyampaian materi oleh pemateri, keempat sesi tanya jawab, dan untuk yang terakhir adalah doa dan penutup. Marilah kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita kenalan dulu dengan pemateri kepada Ustadz Aiga Georgia. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Kak. Jangan lupa tadi lupa. Kenapa Ustadz? Tadi siapa namanya lupa? Ya. Lupa? Ini memperkenalkan CV pematerinya Ustadz. Jadi langsung kepada Ustadz. Oke, jadi saya yang ini ya memperkenalkan. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aiga Georgia. Asalnya dari Bogor. Dan saya mahasiswa di Darul Quran Institute, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saat ini kesibukan saya adalah selain menulis skripsi, saya sedang menjalankan amanah di Amerika menjadi seorang imam. Begitu, jelas. Masya Allah. Jadi Ustadz asli Bogor. Saya alhamdulillah aslinya Bogor, betul.
Tapi ampun Ustadz, namanya kok agak keberat-baratan. Nama saya ke barat-baratan itu kayaknya ada sejarahnya deh, dan sejarahnya panjang. Mungkin bisa dibahas di sesi lain aja. Baik Ustadz. Baiklah, itulah tadi teman-teman CV pemateri kita pada malam hari ini. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dilangsungkan langsung oleh Ustadz Aida Georgia. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Kedengaran nggak suara saya, teman-teman? Nah, Kedengaran suara saya? Ya Ustaz, kedengaran Ustaz. Naam. Oke. Kedengaran Oke, Ustaz. Oke, baik. Sebelumnya, kalau jadi dalam sesi saya, ketika saya sedang memberikan sebuah materi, atau lebih tepatnya sharing-sharing, saya lebih senangnya kalau interaktif. Interaktif itu artinya yang berbicara tidak hanya saya, tapi saya juga nanti akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk angkat suara, buka mikrofonnya untuk berdiskusi atau berbicara. Jadi stay tune aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah mengundang saya, terutama kepada saya lupa namanya. Yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang telah mengundang saya, karena mau seperti apapun, undangan itu merupakan sebuah amanah dari Allah. Merupakan sebuah amanah dari Allah. Allah ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita belajar memahami suatu ilmu, itu bukan semata-mata karena kita yang mempelajari ilmu itu, melainkan itu adalah titipan dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ketika saya menerima sebuah undangan, itu merupakan sebuah amanah dari Allah. Seakan-akan Allah bilang, "Aga, ini saya sudah memberikan sebuah ilmu. Ilmu ini saya titipkan kepada engkau, kepadamu, maka sebarkanlah, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampaikanlah kepada orang lain agar menjadi kebaikan." Seakan-akan kata-kata itu Allah sampaikan kepada saya, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk mengetahui suatu ilmu, lalu saya sampaikan. Kemudian, hari ini, teman-teman, saya mau nanya dulu. Di sini udah pada bersyukur belum? Yang merasa sudah bersyukur, boleh chat di kolom komentar. Saya. Yang sudah merasa bersyukur hari ini, sekarang kan udah malam ya, walaupun di Amerika saat ini bukan malam, melainkan pagi. Karena memang di Amerika dan Indonesia itu bedanya 11 jam. Saat ini di Amerika jam 9 pagi. Walaupun di Indonesia saat ini jam 8 malam. Bedanya 11 jam. Alhamdulillah. Baik. Oke. Sekarang saya pengen nunjuk beberapa orang. Tolong kasih tahu saya apa yang patut disyukuri hari ini. Coba
Nela. Yang namanya Nela. Iya Ustadz, Apa yang membuat Nela bersyukur hari ini? saya bersyukur karena saya bukan hari ini saja Ustadz. Setiap hari saya bersyukur. Saya bersyukur mempunyai ya walaupun orang tua saya yang satu sudah nggak ada, tetapi saya masih mempunyai ayah saya yang selalu ada buat saya. Dan saya masih sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah. Oke, sekarang Laura. Ada yang namanya Laura? Laura ada? Tidak ada. Oke. Jelita. Ada Jelita? Tidak ada juga. Restu Cindy? Tidak ada juga. Ada Ustadz. Oh, ada. Oke. Apa yang membuat Restu Restu apa Restu nih? Restu Ustadz. Oh, restu. Berarti kalau misalkan mau menikahi seseorang harus minta restu dulu nih. Oke. Restu, apa yang membuat Restu bersyukur hari ini? Masih diberi kesempatan bernapas walaupun berkali-kali banyak melakukan maksiat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Oke. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini, karena sampai hari ini, dari mulai kita lahir, Allah telah memberikan kita nikmat yang paling besar. Salah satunya adalah sehat. Dengan nikmat sehat, kita bisa makan enak, kita bisa minum enak, kita bisa beraktivitas lancar, bisa belajar lancar, bisa kerja lancar. Segala macam aktivitas kita bisa kita laksanakan, bisa kita jalani dengan lancar, alhamdulillah. Bayangkan kalau misalkan teman-teman, nikmat kesehatannya Allah cabut sedikit aja, sehingga teman-teman menjadi sakit. Lalu dari sakit ini, ketika ditawarkan makanan yang paling enak di dunia, misalkan ada rendang, ada ramen, misalkan ada steak wagyu, mau senikmat apapun makanan yang dihidangkan, kalau kita lagi sakit, nggak bakalan enak rasanya. Hambar. Mau meskipun sewangi apapun makanan, sewangi apapun minuman, sewangi apapun lingkungan kita, kalau kita lagi sakit, bawaannya bukan enak, tapi enak. Itu ketika kita lagi sakit. Makanya sampai sekarang, jangan lupa bersyukur untuk karena dikasih nikmat sehat sama Allah. Makanya kita sama-sama katakan alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu setelah ini ada satu lagi nikmat yang paling berharga, salah satu nikmat yang paling besar, tapi seringkali kita lalaikan, seringkali manusia lupakan. Bahkan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik nikmat ini. Apakah itu? Waktu. Orang gara-gara mempermainkan waktu, melalaikan waktu, dia menjadi orang yang rugi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan orang barat pun mengatakan time is money. Waktu itu uang. Artinya ketika if you waste your money for nothing, you will be a loss. Kalau misalkan kalian menghambur uang kalian, maka kalian akan rugi, bangkrut. Sebagaimana ketika kita menghambur-hambur waktu, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak digunakan dengan bijak, maka tidak hanya di dunia berantakannya, tapi juga di akhirat. Kehidupan sama waktu itu beriringan. Ini waktu, ini kehidupan. Yang namanya kehidupan ada ujungnya. Waktu ada habisnya. Ya kan? Kalau misalkan kita dikasih waktu sama Allah, artinya dari waktu ini Allah mau kita manfaatkan sebaik mungkin. Selama kita hidup, artinya kita dikasih waktu sama Allah. Untuk apa? Untuk sholat. Untuk apa lagi? Untuk membaca Quran. Untuk bersedekah. Untuk mencari ridha Allah. Untuk berbuat baik. Untuk bersosial, segala macam kebaikan Allah mau kita gunakan waktunya untuk itu. Tapi
banyak juga justru orang yang membuang-buang waktu. Dikasih waktu sama Allah, tapi tidak digunakan untuk belajar. Tidak digunakan untuk mencari ilmu. Tidak digunakan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Tidak digunakan untuk berdakwah. Tidak digunakan untuk berbisnis. Tidak digunakan untuk apapun itu. Tidak digunakan untuk membantu orang lain. Use your time wisely. Tidak hanya manusia yang harus menghargai waktu, Allah yang memerintahkan langsung. Allah itu sangat menghargai waktu. Bahkan saking berharganya waktu, Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Asr, Innal insana wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwasannya sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dengan kesabaran. Maksudnya gimana sih? Wal asr, demi waktu. Syekh Saleh bin Fauzan dalam tafsir Juz Amma beliau mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah atas sesuatu, artinya hal tersebut bukanlah hal yang remeh. Artinya hal tersebut bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Akan tetapi hal tersebut memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga Allah bersumpah atasnya. Allah bilang, wal asr, demi waktu, wan nahari, demi siang, wal laili, demi malam, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Semuanya Allah bersumpah atasnya. Artinya, hal tersebut bukanlah hal yang remeh, bukan sesuatu hal yang kecil. Sesuatu yang sangat berharga, bahkan sangat penting. Sayangnya manusia banyak sekali, bahkan termasuk wallahu alam, kita pribadi masih meremehkan waktu. Not using our time wisely. Kemudian di ayat selanjutnya, Innal insana lafi khusr, bahwasannya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr, manusia benar-benar di dalam kerugian. Indeed that humans are really in a bad situation, in loss. Manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Maksudnya siapa? Siapa di sini manusia yang dikatakan rugi? Semua manusia. Kalau Allah bilang insan, berarti semua manusia. Kalau Allah bilang al-muttaqun, artinya cuma orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bilang al-kafirun, berarti cuma orang-orang kafir aja. Allah ngomong di dalam Al-Quran itu banyak orientasinya. Ada Allah berbicara dengan orang muslim, kepada orang beriman, kepada manusia secara keseluruhan, kepada orang munafik, kepada orang kafir, macam-macam. Kemudian di surat ini Allah bilang innal insana lafi khusr, bahwasannya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Ruginya gimana? Ruginya di dunia dan juga di akhirat. Kenapa dikatakan rugi? Allah ingat, Allah memberikan kita waktu, artinya Allah mau kita menggunakannya dengan baik. Ketika kita masih sekolah SD, SMP, SMA, kita dikasih waktu untuk belajar. Kita dikasih waktu untuk bersosial sama teman-teman kita. Kita dikasih waktu untuk belajar ngaji. Kita dikasih waktu untuk belajar sholat. Kita dikasih waktu untuk taat nurut sama guru. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kalau misalkan lagi jenuh, lagi puyeng, lagi mumet, dikasih waktu sama Allah untuk
menghibur diri. Boleh main game, boleh main sama teman-teman, boleh nongkrong, silahkan. Boleh gak? Boleh. Dikasih waktu juga buat misalkan ngopi lah, atau misalkan kedufan, silahkan kalau kasih waktu. Tapi jangan selalu digunakan untuk hal-hal yang melalaikan. Kemudian misalkan di masa-masa kuliahan, udah dikasih waktu buat kuliah sama Allah, tapi sama kita nggak dimanfaatkan waktunya, nggak dipakai buat belajar, nggak dipakai buat ngerjain skripsi, kagak digunakan untuk banyak baca. Karena ketika kita kuliah itu kita harus banyak baca. Dengan banyak baca, pengetahuan kita akan terbuka. Tapi kita nggak nggunain waktu kita untuk itu. Malahan selama kuliah nih 4 tahun, cuman habis buat nongkrong, cuman habis buat main games, mabar sama teman-teman di warkop misalkan, cuman habis buat pacaran, nggak karuan. Akhirnya selama 4 tahun, jangan salahkan. Kuliah kagak ngapa-ngapain, cuman kupu, masuk kelas itu pun cuman numpang hadir doang tapi kagak nyimak apa-apa. Kemudian keluar kelas kerjanya cuma nongkrong, kagak belajar, kagak ngapa-ngapain. Jangan salahkan. Nanti ketika sudah lulus dia bingung. Lah, gue udah lulus ya. Lah, gue mau jadi apa ya? Waduh, gue kerja apa ya? Waduh, gue harus apa ya? Jangan salahkan diri sendiri kayak gitu. Dan jangan salahkan orang lain. Misalkan teman-teman ada teman-teman kuliahannya sebelum lulus, setelah lulus atau bahkan sebelum lulus, ada yang udah kerja, ada yang udah usaha, ada yang udah nikah, ada yang jadi ustadz, macam-macam profesinya, macam-macam bidangnya. Jangan salahkan mereka. Kok lu bisa sih kayak gitu? Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Makanya saya katakan orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Efeknya nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika seseorang waktu hidupnya habis dipakai untuk bermaksiat sama Allah, habis dipakai untuk berjudi, habis dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika nikah, misalkan sudah nikah, anak istrinya tidak dididik, misalkan tidak dibimbing, tidak dinafkahi, itu kan buang-buang waktu sehingga nanti ketika di yaumul akhir dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunianya dia nggak punya apa-apa, di akhiratnya juga dia bangkrut, nggak punya pahala, nggak punya bekal, nggak punya sesuatu yang bisa menghantarkan dia ke surga. Lalu kata Allah, bahasanya kayak kamu udah ngapain aja selama hidup. Aduh, nggak tahu, malah pelongo nantinya kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Illa kecuali orang-orang di antaranya, ini dia. Ada 4 tipe manusia, ada 4 persyaratan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman tuh maksudnya gimana? Yang beriman adalah yang percaya dengan Allah, yang yakin dengan ketetapan Allah, yang taat sama Allah, yang sabar dengan keadaannya, beriman sama Allah, yakin sama Allah, mau sholat. Al-imanu fil qalbi. Iman itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu letaknya di dalam hati. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya meletakkan iman di dalam hati itu sudah cukup? Tidak cukup. Harus dibuktikan imannya. Kamu percaya sama Allah? Percaya. Kamu yakin sama Allah? Yakin. Kamu mau taat sama Allah? Iya, mau taat. Mana buktinya? Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Jadi untuk bisa mendapatkan iman yang sempurna harus dibarengi dengan amal. Kalau misalkan cuma sekadar percaya, kalau misalkan cuma sekadar percaya di dalam hati tapi tidak beramal, itu bullshit namanya.
Sama aja ketika misalkan kita ngomong, kayak di dalam hati kita nih ada perasaan. Oke, saya mau nembak orang deh. Sini ada yang namanya, coba yang dari tadi buka mic nih, saya mau tembak deh, siapa namanya sih? Atika dan namanya Muhammad nih. Oke, Muhammad aja deh. Muhammad dan Atika. Muhammad di sini namanya Muhammad nih, saya nggak tahu Muhammad apa. Muhammad Dani ini misalkan dia jatuh cinta dengan seseorang yang namanya Atika. Atika siapa namanya ini? Atika Zakia Nadifa. Atika. Si Muhammad Dani ini dia ceritanya jatuh cinta, menyimpan sebuah perasaan kepada Atika. Lalu tiba-tiba dia bilang, I love you Atika. Lalu si Atika nanya, mana buktinya? Mana buktinya? You love me? Iya. Mana buktinya? Kamu sayang sama aku? Apa buktinya? Akhirnya si Muhammad Dani ini menunjukkan, membuktikan bahwa cintanya dengan cara mendatangkan ke rumahnya Atika, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Abi Bunda, saya hendak menikahkan, menghalalkan putri Bapak Ibu yang bernama Atika. Nah, itu baru gentle. Seperti itulah. Jadi, kalau misalkan hanya percaya sama Allah, hanya iman, tapi tidak dibarengi dengan amal, itu bullshit. Ketika kita yakin dengan ketetapan Allah, yakin sama Allah, maka beramal solehlah. Sholat, bersedekah, puasa, berbuat baik sama orang, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sama orang lain. Ada yang minta tolong, tolongin. Ada yang minta makan, kasih. Ada yang minta duit, kasih. Ada yang minta-minta, kita kasih. Berbuat baik sama orang. Ada yang minta contekan, itu lain lagi ceritanya, yang dikasih. Nah, berbuat baik seperti itu. Lalu kemudian wa'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dengan kesabaran. Jadi, tugas kita adalah mengingatkan orang lain. Mengingatkan orang lain untuk kembali ke jalan Allah. Ada nih teman kita yang sekiranya dia mau bermaksiat. Kita tahu teman kita yang misalkan sekarang lagi di Indonesia nih sekarang lagi banyak banget orang-orang yang main judi online, slot misalkan. Banyak orang yang main slot. Nah, dari situ kan kita bisa ngingetin nih, misalkan teman kita yang mau main slot, lu jangan main game lu, lu jangan main itu lu. Haram itu, percuma lu nanti lu punya duit kalau misalkan lu kalah, lu rugi, kalau misalkan lu menang, nanti lu haram duitnya, kagak bisa dipakai buat apa-apa, mending kagak usah main game udah, gak usah main judi udah. Mengingatkan. Terus kalau misalkan ditolak gimana? Kalau misalkan orang kagak itu orang yang kagak mau denger, tugas kita hanyalah menyampaikan. Tugas kita hanyalah mengingatkan, bukan tugas kita untuk mengubah orang lain. Jadi kalau ada ide dalam diri kita kayak gimana ya caranya merubah orang lain, gimana caranya mengendalikan orang lain, nggak bisa. Bukan tugas kita mengendalikan, bukan tugas kita merubah hati orang lain. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu, cukup disampaikan saja. Karena itu memang tugas kita. Kalau misalnya dia tidak menerima, ya nggak apa-apa. Rasulullah aja, teman-teman, pernah seperti mengeluh. Lalu Allah bilang, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma 'alaika illal balag. Laisa 'alaika hudahum. Jadi Rasulullah aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Karena memang itu bukan tugasnya Rasulullah. Rasulullah tugasnya hanya mengingatkan. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah.
Seperti itu. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi ketika misalkan ada teman kita yang diingatkan, dia tidak mau mendengarkan, ya sudah, nggak apa-apa. It's okay. Jadi teman-teman, menjadi orang yang rugi, agar tidak menjadi orang yang rugi, tidak menjadi orang yang berantakan, yang hancur, lebur di dunia dan di akhirat, makanya hanya 4 kategori ini saja. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alladzina amanu, yang beriman kepada Allah. Berarti yang orang-orang yang tidak rugi, yang terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat, hanya orang-orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman, non-muslim, orang-orang kafir, mereka akan disengsara di akhiratnya. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Carilah, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya selama kita masih hidup. Gunakan waktu kita untuk belajar, gunakan waktu kita untuk bermuhasabah, gunakan waktu kita untuk beramal soleh, untuk zikir, segala macam. Gunakan waktu kita sebaik mungkin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, ingatkan teman-teman kita, biar kalau kalian masuk surga nggak cuma sendirian, tapi bisa bareng-bareng. Wa tawassaw bis sabr, dan juga sabar. Dalam ayat lain diceritakan bahwa seseorang wabayyang tadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ada orang yang dia seumur hidupnya itu banyak beramal soleh, tapi dia murtad, keluar dari agama Islam. Maka yang tadi, yang harusnya dia beriman, dia menjadi orang yang tidak beriman. Karena kenapa? Karena dia murtad, keluar dari Islam, tidak lagi percaya dengan Allah. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka semua amalnya, semua pahalanya hangus, hilang fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Makanya dia menjadi orang yang sangat rugi, tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan tidak membawa bekal ke akhirat. Lalu teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ingat tadi di awal bahwasannya kehidupan dan waktu itu saling beriringan. Oke? Paham ya? Saling beriringan. Kemudian, apa ujung dari kehidupan? Yaitu mati. Kalau misalkan kita meninggal, artinya durasi waktu kita sudah habis. Kita dikasih kehidupan ini durasi waktu. Ujungnya adalah meninggal. Dan pertanyaannya, ketika kita meninggal, apakah sudah siap? Di sini siapa yang sudah siap dengan namanya kematian? Saya siap. Oke, sekarang kita jawab. Aku jawab di kolom komentar. Saya siap. Ustaz, saya siap meninggal. Ada nggak? Coba silakan. Yang saat ini misalkan ngerasa kayak banyak nih pahalanya udah banyak, kemudian dosanya udah kosong dan siaplah menghadap Allah. Silakan. Aku sudah siap. Tapi kalau misalkan belum siap, silakan ketik belum siap. Saya belum siap, saya ketik. Siap tapi amalan belum siap. Wah. Lalu kalau misalkan siap meninggal kan gini, konsep meninggal itu kan bukan seperti orang barat. Jadi kayak mati ya udah mati aja gitu. Apalagi seperti orang-orang Hindu dan Buddha, ketika mati dia bereinkarnasi ke makhluk lain. Seperti film Avatar. Avatar ketika mati, avatarnya manusianya meninggal, tapi avatar itu sendiri akan bereinkarnasi ke orang lain. Artinya nggak mati, tapi berpindah ke orang lain. Apakah seperti itu kehidupan? Tidak. Emang mati doang? Kagak. Justru mati itu dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu lakukan semasa hidup kamu itu dipertanggungjawabkan. Belum. Karena belum cukup masih ingat berbuat amal soleh, belum siapnya, belum cukup seperti cerita-cerita di Wattpad. Siap tapi nggak punya amalan. Siap saya Ustaz. Pede sekali. Oke. Nah, ketika misalkan, bayangkan ketika tiba-tiba malam ini, nah setelah kajian ini selesai,
kalian tutup Google Meet-nya, terus keluar pintu kamar, tiba-tiba jatuh, nafasnya sudah kagak ada. Gimana kalau kayak gitu? Gimana kalau misalkan malam ini kalian tidur kan? Tidur malam ini, terus bangun-bangun, loh, kok itu badan saya? Loh, kok di rumah saya rame? Loh, kok itu badan saya dimatiin? Loh. Kok itu badan saya kok di keranda warna hijau? Loh, kok di kuburan? Loh. Lalu ketika bangun-bangun, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Ma dinuka? Bangun-bangun digituin. Dan ketika kayak gitu posisinya sedang banyak dosa, sedang bermaksiat. Lagi malam-malam nih, lagi maboknya mabok jamaah misalkan. Keluar rumah, pulang, bawa motor, jebret, ketabrak, meninggal. Saya ada tetangga yang seperti itu. Dia mabok, lalu dia ceritanya pulang, bawa motor. Dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mabok, ketabrak, meninggal. Wallahu alam, tapi kita katakan naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Lalu kita yang misalkan pengen berkabur dari yang namanya kematian, bisa gak udah nanti misalkan aku mah sekarang masih muda, nggak mau sholat dulu, tar aja sholatnya. Saya mah masih muda, belum mau baca Quran, belum mau belajar agama, belum mau taat sama orang tua, ntar aja deh udah. Kalau orang tua udah tua, kalau misalkan saya udah tua, nanti aja. Itu sama seperti orang yang sok tahu, seakan-akan kematiannya masih lama. Padahal Allah katakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemanapun kamu pergi, pasti kematian itu akan menemukan kamu. Kalian misalkan ngumpet di kolong jembatan, atau misalkan kalian masuk ke perut bumi. Ke perut bumi justru malah malah nyari mati. Karena panas. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika kalian mati, meninggal, ya, ketika kalian meninggal, lalu kalian dihidupkan kembali, ditanya sama Allah, kamu udah ngapain aja? Itu yang perlu teman-teman renungi. Makanya, dan mulai dari sekarang perbanyak amal soleh, investasi untuk di akhirat. Jangan sampai menjadi orang yang rugi karena nggak bawa apa-apa ke akhirat nanti. Dari sekarang, coba kalian misalkan sedekah buat di masjid. Karena kenapa? Karena kalian sedekah di masjid, sedekah untuk kepentingan masjid, itu selama masjid itu dipakai kegiatan, dipakai sholat, maka pahalanya akan terus mengalir. Kalian misalkan membangun sebuah pesantren atau menjadi donatur di pesantren tahfidz Quran. Selama pesantren tahfidz Quran itu berjalan kegiatannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kalian. Walaupun kalian sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, tapi kebaikannya masih berjalan, maka akan terus menghantarkan kebaikan, akan terus menghantarkan pahala. Teman-teman misalkan membiayai seseorang untuk kuliah, lalu selama dia kuliah, dia belajar dengan baik, dia menghafal Quran, dia sholat segala macam, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka saya katakan sekali lagi, saat ini teman-teman, investasi akhirat. Jadi nabung untuk di akhirat dengan cara perbanyak amal soleh. Saya mau kasih satu amalan buat teman-teman. Amalan ini kalau misalkan teman-teman lakukan, kerjakan, insya Allah akan memberatkan timbangan pahala teman-teman kalian. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak dzikir itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena kenapa? Karena amalan ini, tasbih yang satu ini adalah tasbih yang paling Allah cintai. Kalau misal dan ketika
nanti di yaumul akhir ada timbangan pahala dan dosa. Gara-gara kita banyak baca tasbih yang satu ini, pahala kita akan menjadi berat, jebret aja. Lebih banyak pahalanya. Makanya dari sekarang berinvestasilah untuk akhirat. Jadi mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Bahagia sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. So teman-teman, kesimpulannya adalah orang yang sia-sia, orang yang rugi hidupnya adalah yang meremehkan waktu sampai habis waktunya tapi tidak memiliki dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu in English we say that use your time wisely. Every opportunity you have, use it for good. So don't let ourselves being a lost person in the future, a person who wastes their time in the dunya and achieve nothing in the akhirah except torture and suffering. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk kebaikan. Jangan jadikan kita menjadi orang yang rugi di masa depan. Orang yang menghabiskan waktunya di dunia dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali hanya sekedar siksaan dan kesengsaraan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadza, kafaitu bihadza. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya batasi cuman 3 aja mungkin, atau 2 deh, saya ada kepentingan soalnya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, materi pada malam hari ini telah tersampaikan dengan sangat mendalam sekali Ustadz. Sangat kerelung jiwa tuh sangat ngena gitu Ustadz. Dalam banget lah pokoknya. Masya Allah. Lain kali Ustadz isi kajian lagi. Jadi sahabat bisa pilihlah ya. Insya Allah. Atur ya Ustadz. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab yang seperti tadi Ustadz bilang dibatasi hanya 3 pertanyaan Ustadz. 2, oke. 2 pertanyaan saja. Dan untuk sesi tanya jawab akan diambil oleh Ukhti Jannah. Tafadholi Ukhti Jannah. Ukhti Jannah, Atma. Oke. Syukran kepada Kak Atma. Izin saya ambil alih. Saya Jannah akan melanjutkan acara sesi tanya jawab. Ya, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 2 pertanyaan tercepat dengan ketentuan 1. Sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang telah diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 2 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, kepada Kak Restu, tafadholi untuk pertanyaannya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz sebelumnya. Kan tadi membahas tentang kematian gitu ya. Terus tentang ibadah, tentang pentingnya waktu, tentang kesehatan. Terus tentang yang slot gitu kan. Bagaimana cara mengingatkan orang-orang terdekat seperti keluarga atau mungkin orang tua, orang terdekat di rumah lah. Yang kita tiap waktu sholat. Tapi orang di rumah itu nggak sholat. Kadang ada yang main slot gitu.
gimana kita cara mengingatkannya, karena jika dengan lisan mungkin jatuhnya nanti kurang enak gitu saat ngomongnya gitu. Jadi cara ngingetinnya gimana, sedangkan itu kan orang-orang rumah yang ya kita tahu sendirilah gimana sikap-sikapnya gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana cara kita mengingatkan keluarga terdekat kita? Oke, ini sering banget saya temuin sebenarnya. Bahkan termasuk saya pribadi, saya pun mengalami. Kita memang tidak bisa memaksakan orang lain. Ingat poinnya begini, tugas kita hanya mengingatkan. Tapi kalau untuk orang-orang terdekat kita, mereka adalah orang-orang yang kita sayang. Yang mana kita tuh pengen banget masuk surga bareng mereka. Siapa di sini yang nggak mau masuk surga bareng sama mama papahnya? Kayak, udahlah, aku aja lah masuk surga sendiri, mama papamu biarin lah, terserah mereka. Siapa? Ada yang berpikir kayak gitu? Nggak ada kan? Saya yakin semuanya pasti pengen bareng-bareng keluarga masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi ketika misalkan ada orang tuanya, misalkan, mohon maaf, belum mau sholat atau belum berjilbab ibunya, misalkan belum mau baca Quran ibunya, misalkan atau bapaknya, pelan-pelan, ingatkan pelan-pelan. Hari ini misalkan diajak terus ditolak, oke nanti kapan-kapan diajak lagi, seminggu kemudian diajak lagi. Ini masih nggak mau juga, masih nanti aja. Ya udah nanti lagi. Yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti. Saya punya teman saya ini orang tuanya bisa dibilang kurang dalam agamanya. Bahkan orang tuanya ini dia main mabok, main cewek, udah nih kayak gitulah. Orang tuanya cowoknya, ya maksudnya ayahnya dia selingkuh gitu, main perempuan, dan ibunya ini tatoan, nggak berjilbab begitu, dan tidak menutup aurat. Tapi di keluarga ini cuma dia nih satu-satunya teman saya yang soleh. Lalu setiap waktu dia ingetin orang tuanya, ayo dong mah sholat mah, atau kayak dong mah gini, pokoknya diingetin. Lalu seiring berjalannya waktu, usahanya tidak membuahkan hasil, tapi tinggal berdoa saja. Ketika dia berdoa, ya Allah bukakanlah pintu hidayah untuk orang tua saya. Ya Allah untuk mama papa berikanlah mereka hidayah. Ya Allah hamba sayang sama mama papa. Hamba nggak mau masuk neraka, hamba nggak mau masuk surga tanpa mama papa. Ya Allah engkau yang maha membolak-balikan hati. Qalib qulubahum ya Allah. Dengan cara anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah teman saya ini yang tadinya orang tuanya dia nggak berjilbab, nggak mau baca Quran, sekarang sudah mulai berjilbab dan mau membaca Al-Quran, mau belajar ngaji. Dan saya lihat videonya langsung. Saya tahu banget teman saya ini yang selalu cerita sama saya kayak gini orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya udah mulai ngaji, udah mulai baca Quran, udah mulai sholat rajin, udah mulai pakai jilbab, itu seneng banget sampai nangis anaknya. Bahkan saya juga terharu banget, Masya Allah. Akhirnya lu bisa juga ya. Alhamdulillah ya hidayah Allah, kata saya gitu. Jadi intinya seperti itu. Untuk mengingatkan orang-orang terdekat, kita harus mengingatkannya dengan cara pelan-pelan. Pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan, lalu jangan lupa dibarengi dengan doa juga. Seperti itu. Karena masalah kita mengingatkan itu soal hati. Hatinya mau dibuka atau tidak. Kalau hatinya dia nutup, ya seperti apapun kebaikan nggak bakal masuk. Seperti itu. Lalu saya kasih contoh lagi nih. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan ayahnya seorang kafir. Lalu Nabi Ibrahim berdoa agar ayahnya ini masuk Islam, beriman, nggak dikabulkan. Lalu ketika ayahnya meninggal, ayahnya Nabi Ibrahim minta doa agar dia diampuni sama Allah dan dijadikan masuk ke surga.
Akhirnya apa? Ditolak, bahkan ditegur. Nggak boleh berdoa seperti itu. Karena dia adalah orang kafir. Seperti itu. Tapi yang jelas kita ambil pelajarannya bahwa untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita, orang tua, misalkan adik, pelan-pelan aja. Pakai hati ngingetinnya, bukan pakai nafsu. Jangan sampai kayak misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nggak boleh, neraka nanti. Nggak boleh. Mama ini kagak mau sholat, masuk neraka aja mama. Nggak boleh. Pelan-pelan. Mama, sholat atau yuk. Gitu. Mah, nanti minggu depan misalkan, mah, ayo sholat mah. Itu emang ini ya, malu tahu mah nanti sama Allah, malu tahu sama Allah dikasih napas. Mah, itu kan mama lagi ngerokok, itu kan papa lagi ngerokok ya sekarang. Tahu nggak sih papa tuh ngerokok itu duitnya, itu rokoknya dari Allah loh, Allah yang ngasih loh. Kalau misalkan papa nggak dikasih uang sama Allah, itu nggak bisa tuh beli rokok. Emang nggak mau sholat? Ayo mending sholat. Kayak gitu. Jadi bertahap. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke, silakan pertanyaan yang kedua. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua saya berikan kepada Kak Amaliana, tafadholi untuk Kak Amaliana ada? Oke, saya pindah ke Kak Inayah. Tafadholi, Kak. Ya, baik, makasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya. Boleh. Apakah yang menyebabkan manusia rugi? Terima kasih. Yang menyebabkan rugi, kan tadi dijelasin tadi. Masih kurang paham, Ustaz. Oh, masih kurang paham. Oke, simpelnya begini aja. Apa yang membuat orang itu rugi? Yang membuat dia rugi adalah ketika dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Oke, simpelnya gini aja. Siapa namanya? Inayah ya? Inayah sekarang kuliah atau masih sekolah? Kuliah, Ustaz. Kuliahnya jurusan apa? IT. Oh, IT. Oke. Udah semester berapa? Baru semester 2 sih. Oh, baru semester 2. Jurusan IT ini sampai strata 1 atau D3? Sampai D3. Oh, D3 aja. Kuliahnya bayar nggak? Nggak, beasiswa, Ustaz. Oh, beasiswa. Oh, beasiswa. Oke. Oke, anggaplah misalkan siapa Inayah nih bayar ya. Anggap aja bayar. Misalkan per semesternya 10 juta. Anggaplah ya. Anggap misalkan per semesternya 10 juta. Nah, Inayah selama kuliah 3 tahun. Kan D3 kan cuma 3 tahun ya. Selama kuliah 3 tahun. Kemudian nggak belajar. Bukan madol, bolos mulu. Kemudian udah bayaran ngeluarin uang buat bayaran mah iya, per semesternya 10 juta, tapi nggak dapet apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bahkan nggak menghasilkan apa-apa, cuman habis aja waktunya 3 tahun tapi nggak dapet apa-apa. Kira-kira Inayah ngerasa rugi nggak? Ngerasa alhamdulillah aku udah 3 tahun selesai kuliahnya tapi aku nggak dapet apa-apa, atau gimana? Rugi banget sih, Ustaz. Nah, iya kayak gitu. Itu rugi kayak gitu. Apa yang membuat rugi ya gitu. Dikasih punya waktu tapi nggak dimanfaatkan. Punya waktu untuk beramal soleh, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk memperbaiki diri tapi nggak dipakai waktunya. Dipakai cuma habis buat main game, dia habis buat mabok, habis buat judi,
habis buat segala sesuatu yang nggak faedah sama sekali. Nanti di dunia aja nggak dapat apa-apa, pinter kagak, kaya enggak, di akhirat nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, pahala kagak punya, amal jariah kagak punya, terus ngarepnya masuk surga. Bro, surga tuh tidak mudah, tidak gratis. Seperti itu. Sudah paham? Atau masih bingung ya? Sudah paham sih, Kak. Sudah paham. Kalau sudah paham sih, sihnya masih dipertanyakan, ini bener kan? Syukran, Ustaz. Oke, Afwan. Nah, alhamdulillah setelah 2 pertanyaan terjawab, terima kasih kepada Ustadz Aiga atas materi yang telah disampaikan dan atas pertanyaan yang telah dijawab. Terasa waktu telah menunjukkan 9:05. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang oleh Ustadz menjadi ladang pahala dan umumnya untuk penutup kebersamaan kita kali ini. Marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Aiga Georgia. Tafadhol Ustadz. Saya yang pimpin nih. Oke, baik. Silakan teman-teman semuanya, yuk sebelum kita tidur, sebelum kita pindah alam mimpi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa merubah kita semua menjadi lebih baik, bisa lebih perhatian, lebih peka, lebih peduli sama waktu, hargai waktu. Dan kita semoga semuanya bisa bersama-sama ketemu kembali di Jannatul Firdausi nuzula. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ibtigha'i mardatil al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin, istajib du'ana. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Acara berikutnya adalah penutup. Namun sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Aiga Georgia atas kesediaannya menjadi pemateri pada kajian pada malam hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami hanturkan kepada seluruh akhi wa ukhti yang telah hadir pada kajian pada malam hari ini. Semua yang telah meluangkan waktunya, saya selaku moderator dan Kak Atma selaku moderator pada hari ini meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, marilah kita menutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Aiga Georgia atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga menjadi ladang pahala untuk Ustadz dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk kesempatannya, untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.